Oke, selamat sore Tribuners. Jumpa lagi. Saya Griffith Diosmantul Medun, jurnalis Tribun Manado. Sore ini kita kembali dalam Tribun Podcast. Hari ini seru sekali bahwa Tribun Podcast hadir dalam suasana baru, yaitu Tribun Olahraga atau Tribun Sport. Serunya kita akan membahas orang-orang hebat atau mulai dari pemain sepak bola atau pemain dari olahraga yang lainnya untuk bisa Tribun datangkan di meja ini. Terutama juga para fans-fans dan juga sosok-sosok yang ada di dunia olahraga. Jadi makin seru untuk Tribuners sekalian di rumah bisa memantau Tribun Podcast. Di sore ini saya kedatangan tamu spesial. Ada dua sobat yang merupakan fans dari salah satu klub sepak bola terbesar di dunia. Mungkin Tribuners bisa bertanya-tanya siapa sih ya klub ini? Pasti tidak lain dan tidak bukan adalah Real Madrid. Ini salah satu klub terbesar di dunia yang merupakan pemegang rekor Liga Champions terbanyak, yaitu 13 kali. Juga pemegang piala Liga Spanyol terbanyak di Liga Spanyol, dan juga liga-liga yang lain pasti iri karena Real Madrid dijuluki sebagai gudangnya pemain-pemain bintang. Makanya ada julukan yang namanya Los Galacticos, sehingga Real Madrid dijuluki Los Blancos. Mungkin tidak sabar teman-teman di rumah mau bahas ini. Sebelum kita mulai lebih dalam, anggap aja saya perkenalkan dulu teman yang hadir pada sore hari ini. Ya, kalau di Real Madrid, Hala Madrid. Ya, hola. Kali itu kalau bahasa Spanyol, hola. Apa kabar? Terima kasih sebelumnya. Kakak atau dengan bro? Bro. Iya, dengan bro. Terima kasih sudah datang di Tribun Manado. Terima kasih juga atas undangan yang diberikan. Boleh berbagi pengalaman, termasuk ada komunitas ternyata di Sulawesi Utara yang mana menjadi fansnya Real Madrid, fanbase-nya terbesar juga di Indonesia, ada di Sulawesi Utara. Jadi perkenalkan dulu nama. Oke, jadi perkenalkan nama saya Jauhar Nugraha Munandar, biasa dipanggil Joe. Saya sekarang menjabat sebagai Wakil Ketua Pena Real Madrid di Indonesia Regional Manado. Bro? Kalau saya Johan Rirandel, menjabat sebagai pembina di PRMI Manado. Pembina berarti dulu mantan ketua ya? Iya, periode sebelumnya kebetulan mantan ketua. Mantan ketua, oke. Jadi Tribuners, di Sulawesi Utara ada fans base-nya Real Madrid yang resmi. Ini langsung dari La Liga Spanyol, sehingga bukan fans abal-abal atau bukan fans kaleng-kaleng. Ini fans resmi yang kami hadirkan di meja podcast kali ini. Mungkin kita bicara dulu tentang komunitas ini. Jadi komunitas ini mengapa sampai ambil komunitas dari Real Madrid? Bisa kan ada komunitas yang untuk teman-teman bisa membagikan sembako atau segala macam di komunitas yang lain. Mengapa pilih Real Madrid kemudian berkecimpung di dalam komunitas ini? Mungkin boleh dijawab. Kalau mengapa Real Madrid? Yaitu pertama tentu saja karena rasa cinta terhadap klub Real Madrid. Kemudian karena PRMI Manado ini bukan cuma sekedar komunitas yang berada di Sulawesi Utara, tetapi berbase memang langsung di Spanyol. Kemudian kita juga mengikuti yang di pusat, yang di Jakarta ya. Kita mengikuti yang di pusat, sehingga lebih memilih untuk berkecimpung di komunitas ini. Kira-kira sudah sekitar hampir 7-8 tahun di sini. Kalau jumlah member ya? Nah, Iya. Membernya di Sulawesi Utara sendiri ada berapa? kalau jumlah member di Sulawesi Utara itu 1.000 lebih. Oh, 1.000? 1.000 Tapi lebih. kan kita kan sekarang Sudah ada sistemnya, ada yang regional, ada yang sub. Contoh misalnya kan regional itu dia seperti ibu kota kan Sulawesi Utara kan kota Manado. Nah, itu menjadi regional. Subregionalnya seperti contoh Tomohon. Oh, berarti di tiap daerah itu Ada PRMI Tomohon, PRMI Mitra, dan PRMI Kota Mobagu. Juga ada. Dan Bitung. Saya kan dari Talaut. Talaut ada juga. Kalau Talaut belum ada. Mungkin Cuma baru masuk sudah ada ini yang kalau saya lihat yang di grup yang lalu
sudah ada di grup-grup ketua, jadi sudah ada kayak koordinator begitu. Kayaknya mungkin rencana ke depan mungkin akan dibuat. Ya, tergantung teman-teman yang berdomisili di sana. Oh, boleh juga. Ya, Berarti teman-teman yang ada di daerah-daerah selain yang disebutkan tadi, berarti hubungi bagaimana? Langsung ke grup kontaknya di Iya, grup di situ. fanpage PRMI Manado. PRMI Manado di Facebook dan juga Instagram. Instagram Iya. ada, Facebook, Instagram. Iya, 1.000 lebih. Waduh, berarti boleh satu boleh satu fans boleh juga. Namanya juga fans resmi jadi mesti. Namanya juga klub terbaik di dunia tuh. Oh, iya jelas. Ini kita sebentar waktu lalu mencari apa namanya? Cari narasumber, kita lihat juga kan profil juga lihat-lihat, grup-grupnya juga lihat. Iya. Ternyata ada aktivitas yang memang bukan sekedar menurut kita pribadi hanya fans club. Kemudian apapun yang Real Madrid memain ataupun laga-laga yang dimainkan pasti hanya bahas seputar itu atau pemain-pemain. Tapi ada bakti sosial atau ada juga hal-hal yang memang terjun langsung ke member-member. Iya. Coba jelaskan bagaimana itu. Jadi kalau kegiatan itu ada program yang kita sebut program setiap tahun, setiap pemimpin itu wajib dilaksanakan. Itu seperti kegiatan sosial. Itu karena kita kan bukan cuma di sini keanekaragaman agama kan ada. Oh, betul. Jadi Iya. kita bukan cuma pada saat bakti sosial di waktu Idul Fitri atau Lebaran. Kita juga melaksanakan bakti sosial pada waktu Natal. Termasuk juga bencana-bencana. Bencana-bencana. Sama kita lihat juga di waktu member kena longsor atau banjir kayaknya. Banjir. Iya, banjir. Banjir. Ada tahun yang banjir bandang itu Bandang. banyak sekali member-member yang kepeduliannya itu buat para member yang jadi korbannya. Jadi turun ke jalan, betul. ya, buat aksi sosial. Padahal terus kalau bawa mau dipikir ini sekedar informasi bahwa salah satu membernya ini adalah seorang dokter ya. Atau Ya, jadi kebetulan kalau saya menempuh pendidikan profesi kedokteran gigi. kedokteran Ya, diri. jadi sementara koas. ya, bagaimana ini pekerjaan kemudian dibarengi dengan fans dan berkecimpung di satu komunitas yang kemudian berjalan. Itu membagi itu bagaimana? Ya kalau saya sendiri sih mengatur waktu. Jadi harus tahu mengatur waktu dibanding dengan kalau misalkan besoknya harus koas ya malamnya tidak boleh nobar begitu. Jadi nobar dari rumah saja. Terus kan memang kalau sebagai dokter itu calon dokter kita itu harus jiwa sosialnya harus tinggi di masyarakat ya. Jadi di komunitas seperti ini PRMI ini kita harus dilatih untuk jiwa sosialnya, harus berbaur dengan masyarakat, harus menilai masyarakat dari dekat, bukan cuma sekedar melihat dari sosial media ya. Jadi komunitas ini memang kalau mau dibilang sebenarnya sarana bagi kita juga untuk belajar, untuk banyak belajar. Betul. Makanya kenapa orang-orang hebat ada di komunitas ini. Gitu. Jadi bukan hanya klubnya yang hebat, Real Madrid yang hebat, tapi memang orang-orang dalamnya juga hebat juga. Salut. Kita tepuk tangan dengan Real Madrid. Iya. Mungkin kita mau bahas sedikit waktu singgung soal waktu kita bicara sama Bro Jo bahwa kita ambil judul Real Madrid Treble Winner. Terus dia bilang, aduh bagaimana ini? Jangan mau dapat bulian atau bagaimana? Oh, bagaimana kalau yakin Real Madrid mau juara, pasti Treble Winner bisa ini. Oh, Liga sudah. Champion nggak usah ditanyakan lagi. 13 Moblok 3 kali berturut-turut. Kemudian juga di Copa del Rey juga sama. Apa yang kurang sebenarnya ya treble winner itu yang mungkin yang bisa melengkapi itu atau bagaimana pandangan treble winner musim ini bagaimana? Kalau dari saya pribadi sebenarnya untuk pandangan treble winner itu bukan hal yang mustahil karena sudah banyak klub yang melakukannya untuk melakukan treble winner. Sedangkan hat-trick champion itu berturut-turut itu baru Real Madrid yang melakukan. Iya, jadi kalau menurut saya musim ini optimis untuk treble winner. Cuman sebagai pelengkap karena hal mustahil sudah dilakukan Real Madrid. Betul juga. Real Madrid ini kan bisa mau dibilang orang semua sudah tahu. Orang mungkin dari anak kecil mungkin sudah tahu bisa di Real Madrid pasti orang-orang yang zaman-zaman sekarang yang belum tahu Ronaldo, Cristiano Ronaldo. Karena Ronaldo ada 2 di Real Madrid. Cristiano Ronaldo yang sekarang sudah jadi pemain Manchester United.
Itu yang mungkin orang pada umumnya tahu. Tapi menurut bro berdua, apa sih makna Real Madrid sehingga menjadi fans, kemudian suka sama bola, terutama Real Madrid, sehingga tim ini yang jadi idola saya. Jadi dari Bro Jo bagaimana? Kalau saya takdir. Kok takdir? Takdir Takdir dalam artian dari kecil sampai detik ini hanya mengenal Real Madrid. perasaan kan ada Barcelona lah, yang klub besar, atau liga-liga Italia banyak di Manado, namanya Italia itu pasti banyak. Kenapa pilih Real Madrid? Kalau saya pilih Real Madrid pertama karena David Beckham. Oh iya, David Beckham. Awalnya Iya. Inggris. Karena kan dulu kan dia kan populer sekali tuh Iya, waktu di MU, iya. Nah, dia pindah ke Real Madrid. Pas dia pindah ke Real Madrid itu kan waktu saya masih SD masih pikir ini klub mampu bayar sampai semahal ini. Nah, terus kan banyak kan pemain-pemain lain datang. Atau sebelumnya kan ada Zidane Zidane, ada ya. Figo sudah. Pas di satu tim itu pemain-pemain hebat sampai Bro bilang tadi bisa jadi satu, bisa jadi tim yang kuat. Tim yang kuat. Itu yang jadi tertarik saya. Terus yang kedua adalah rivalnya Oh iya. Barcelona. Karena kan El Clasico kan klub kan sampai detik ini kan yang paling itu kan Hanya dua klub Hanya itu. dua klub Iya. itu. Bah, fakta, El Clasico, iya. fakta juga begitu kan, beberapa Faktanya- tahun belakangan sebelum hengkangnya Ronaldo Iya. itu, pasti hanya dua tim itu yang bisa bersaing di Eropa. apalagi tuh waktu kejadian Figo yang Oh iya, yang membelot. iya dari itu maksudnya hanya kedua tim bermain sampai orang-orang sampai sefanatik itu iya. dia. Itu yang membuat Yang saya membuat tertarik di Real Madrid. Kalau Bro? Waktu itu. Mengapa pilih Real Madrid? Kalau saya pribadi sih sebenarnya pertama awal mula itu karena pemain Ronaldo Nazario de Lima. Oh iya, Ronaldo. Jadi waktu- Ronaldo botak. 2002 itu saya mengikuti bola kaki sebenarnya pertama itu 2002. 2002 ya. Jadi waktu itu dibelikan jersey Ronaldo sama Raul Gonzalez. Oh iya iya. benar. Nah, saya mengikuti Ronaldo itu, saya cuma tahu Ronaldo Nazario de Lima, cuman itu yang saya Cuma tahu itu. pemain. Saya tidak tahu soal klub, saya Iya. cuma tahu Brasil. Padahal kan satu di Iya, padahal waktu kan ada itu klub. ada Carlos yang Iya, lagi booming, Rivaldo, Cafu. 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 Jadi saya cuma lihat pemain. Saya nggak tahu ini ada klub, ada negara. Kenapa ini Ronaldo sudah bermain sama Raul kan? Waktu Piala Dunia kan beda negara. Iya, beda negara. Oh ternyata ada sistem klub juga. Terus karena teman-teman banyak yang fans AC Milan, Inter Milan, Juventus, klub Italia semua yang notabene itu memang waktu itu Liga Italia yang menguasai sepak bola. Oh iya benar. Tapi saya ingin sesuatu yang berbeda. Gitu. Jadi lebih memilih Real Madrid. Jadi ambil Real Madrid karena ingin beda dengan yang lain. Iya, ingin beda yang lain. Terus memang lagi dari dulu itu suka warna putih. Oh iya benar. Suka warna putih. Tapi mengikuti Real Madrid itu benar-benar waktu tahun kalau tidak salah 2006 2007 atau 2007 2008 yang Oh Galacticos ya. waktu itu sudah bukan Galacticos sih, Oh, ya, setelah Galacticos proyek ya. Galacticos. Jadi waktu itu sponsornya Ben Simmons. Iya. Waktu itu Real Madrid itu dibully terus karena nggak lolos dari 16 besar Liga Champions. Ya bro, potong sedikit. Ini kan masalahnya waktu itu hebohnya itu waktu Galacticos kan itu. Namun imbasnya karena Galacticos hadir, gelar tidak ada waktu itu. Jadi alam artian minim gelar bukan kayak berapa tahun belakangan ini. Karena Real Madrid waktu itu sudah fokus ke ini ya manajemen bukan lagi ke sepak bola kan menurut saya. Jadi pemain-pemain kunci yang menyatukan Galacticos itu sendiri dijual seperti Claudio Iya, benar, Makalele iya. itu dijual. Jadi kunci-kunci permainannya tidak ada. Tidak ada, betul. Iya, bahkan kan waktu itu Zinedine Zidane mengeluh waktu Makalele dijual. Tapi saya tetap setia mengikuti Real Madrid sampai sekarang. Cuman kalau mau bilang masalah mau bandingkan dengan orang lain mungkin ada yang seperti Joe kan dia mengikuti Beckham mungkin dari dulunya mungkin fans Manchester ya Joe atau No. enggak Pasti memang Real Madrid Jadi dari Real Madrid dari awal. Inggris. Dari Inggris. Inggris. Sama berarti kita dan Joe sama cuman kan Inggris, ada teman-teman negara lain Inggris. yang dari Manchester United dari Liverpool yang pindah ke Real Madrid atau bahkan ada fans Barcelona yang pindah. Nah itu sebenarnya kami tidak mempermasalahkan hal tersebut karena memang seperti Joe bilang tadi sebagai fans Real Madrid kami bukan memilih untuk jadi fans tetapi kami ditakdirkan untuk jadi fans. Fans. Ya, jadi itu kata-kata salah satu founder di Premi Manado, Bung Dari Henry. itu kan memang fans Real Madrid. Jadi kalau di Madrid ini tidak perlu menjanjikan seumur hidup terlalu lama, cukup selamanya. Iya. Ini bergeser ke kalau mau bicara namanya
piala ya nggak bisa dibicarakan semua karena Iya. siapa sih yang nggak tahu bahwa Real Madrid klub terbesar di dunia dengan segudang prestasi yang mungkin yang akan orang bicarakan selepas dari keterpurukan. Mungkin kan orang bilang oh Real Madrid itu terpuruk waktu sepeninggalnya Cristiano Ronaldo. Iya. Memang juga nggak bisa dipungkiri Iya. bahwa hingga saat ini Ronaldo bisa, kalau saya pribadi saya memang fans Cristiano Ronaldo. Tapi kalau klub Real Madrid memang. Bahkan sebelum Ronaldo tiba di Real Madrid, saya sudah fans Real Madrid. Tapi memang untuk sosok Cristiano Ronaldo. Mengapa Cristiano Ronaldo? Karena memang mulai dari kepemimpinan, kerja keras dia itu yang paling utama, kerja keras seorang Cristiano Ronaldo itu yang integritasnya dia. Kemudian sampai saat ini tidak terbantahkan untuk di Real Madrid bahwa pencetak gol terbanyak sepanjang masa masih Cristiano Ronaldo yang pegang. Bahkan mungkin menurut saya jadi legenda bisa jadi legenda di Real Madrid. Nah, bicara keterpurukan yang tadi saya bilang tadi itu bagaimana menyikapi itu? Mungkin waktu itu semua pindah ke klub lain. Waktu itu kan yang berjaya Liga Inggris waktu sepeninggal Ronaldo itu, Liga Inggris yang mulai berjaya. Liverpool, Chelsea itu yang juara selain Bayern Munchen. Itu bagaimana menyikapi itu, kemudian bilang ke fans terutama member. Mungkin kan member kan suka karena Real Madridnya. Berdampak enggak di komunitas sendiri waktu itu? Jangankan komunitas, Instagram resmi Real Madrid saja yang klub Berdampak. followers paling tinggi dunia itu turun Dia, langsung benar. drastis. Jangankan hanya Manado, dunia saja turun. Berarti berpengaruh juga Berpengaruh sekali. sangat. Itu bagaimana menyikapi itu, kemudian terutama di diri sendiri pada saat itu? Nah, kalau dari saya pribadi, sebenarnya untuk menyikapi itu saya sudah terbiasa. Jadi sudah terbiasa ditinggalkan oleh yang dicintai. Jadi ditinggal masih disayang-sayangnya itu sudah terbiasa. Iya. Seperti Ronaldo Nazario de Lima kan ditinggal, Raul Gonzalez, Ricardo Kakak. Tapi begitu dah faktanya, kalau misalnya rata-rata pemain Real Madrid mau dibilang dia sudah lama di situ, ujung-ujung ndak sampai pensiun di situ. Contoh siapa? Si Raul. Casillas. Semua dekat pensiun tapi malah dijual. Casillas juga. Bahkan Ramos ini yang terakhir. Sebenarnya pemain-pemain tersebut dikasih kesempatan oleh Real Madrid sih. Tapi untuk kalau mau bilang Real Madrid tidak menghargai legenda, buktinya beberapa legendanya justru jadi seperti manajemen klub, seperti Roberto Carlos, Raul Gonzalez kan tetap bagian dari manajemen klub Real Madrid sampai sekarang. Kalau klub-klub lain kan nggak seperti itu. Jadi kalau mau bilang nggak menghargai legenda sebatas juga, profesional. iya sebatas profesional Karena sebagai namanya Real Madrid kan sudah di atas. iya tetap harus ya terbaik. Harus terbaik. Jangan mempertahankan pemain yang belum tidak bisa berkompetisi baik, kemudian Memang yang baru berpengaruh besar memang seperti kepergian CR7 ini sih yang berpengaruh besar sekali. Jadi bahkan ada member-member ini yang menghina Real Madrid, yang sudah jadi member premi ini menghina, jadi upload di FB, oh Real Madrid rugi apa. Kan kita di sini cuma sebagai fans kalau menurut saya. Jadi harus menerima tapi kan kenyataan. fanatik itu juga tuh. Ada Iya. juga kan yang sampai Ada yang memang fanatik. Ada yang memang. Bahkan cerita lucunya ini sampai bertengkar ini antar sesama member ini. Iya, Iya, ada. jadi ada bertengkar sama member dan ini teman saya yang satu ini mau sebut inisial nggak ya? ya usah. Jadi Tapi sudah berdamai jadi sekarang. enggak berdamai sampai sekarang, mereka berdua masih panas. Jadi waktu itu saya masih menjabat ketua. Jadi dengan berat hati member yang menghina Real Madrid tersebut kita keluarkan dari grup. Oh, berarti ada aturan juga. Iya, ada aturan juga, ada aturan. Jadi dengan berat hati karena mengikuti ADRT yang ada ya dari pusat, terpaksa member tersebut kita keluarkan karena saya sudah berkomunikasi. Terus member yang satunya tadi yang fanatik Real Madrid kan sudah keluar grup terlebih dahulu. Jadi saya pergi bujuk lagi karena saya ketua. Itu karena dia kerja di pasar, bahkan saya sampai ke pasar itu lalu. Sebagai ketua jadi ke pasar, bujuk pada dia. Di kiosnya dia datang di pasar pagi-pagi, padahal ini kalau mau bilang saya jarang masuk pasar tuh. Pasar 45 coba yang klub di- yang boleh Iya. komentar Iya. ya, dibilang. Tapi itu memang karena ini saya rasa ini komunitas sudah jadi seperti keluarga sendiri. Nah, Jadi tumbuh besarkan macam Joe ini, kalau Joe dia dari SMP sampai sekarang sudah lulus kuliah, masih setia dengan Peremi. Ya, jadi kayak kita ini di 10 tahun lebih berarti. iya, sudah lama ya. 8 10 tahun. Wow. Jadi 8, semacam tumbuh bersama sudah jadi seperti keluarga. Jadi kalau kehilangan satu itu kayak macam hati ini
sakit begitu dah. Itu makanya itu yang dicari. Makanya tadi tanya kenapa sampai bencana, ada teman-teman yang kena bencana, kita turun ke lapangan, kita kasih bantuan. Terus teman-teman yang misalkan ada sesuatu yang perlu bantuan juga, kita coba bantu rangkul teman-teman tersebut. Jadi bukan lagi bicara soal Real Madrid. Real Madrid memang yang mempertemukan. Tetapi orang-orang yang di dalam ini sudah jadi seperti keluarga. Makanya bisa bertahan Tadi Joe bilang takdir. 10 tahun lebih. Ya, Iya. makanya itu takdir yang mempertemukan ini. Takdir jadi Real keluarga. Madrid. Oh super sekali berarti. Mungkin kalau bicara soal pemain-pemain yang ada di dalam, ada enggak pemain selepas ini kan tadi ini apa Beckham, Iya. kemudian Ronaldo, kan itu sudah Sudah. nggak ada di Real Madrid untuk saat ini. Kalau saya tentu gelandang tengah Toni Kroos. Oh, Itu yang yang saya jadi. digemari. Iya. Toni Kroos yang jadi favorit saya saat ini. Kalau Joe, Kalau sekarang sih memang nggak ada sih, memang nggak ada. jadi Ya maksudnya yang panutan ya, yang udah untuk pemain sendiri nggak ada. kalau Bro ada. Kalau memang Real Madrid, nggak Kalau ada. saya pribadi sih, kalau soal pemain yang sekarang, ya kalau di komunitas mereka sudah tahu siapa pemain favorit saya, Toni Kroos. Toni Kroos sama berarti. Ya, Iya. Ya Jerman, Iya. ya Jerman. bukan Jerman sih, karena memang gaya bermainnya kan memang Tapi awalnya Brasil. kalau di negara Jerman pasti. Enggak, Brasil. Suka Jerman karena cuma Toni Kroos. Tapi sebenarnya waktu ini yang lucu, waktu Piala Dunia yang waktu Jerman bantai Brasil, semua orang tahu kan saya ini fans Jerman karena Toni Kroos. Karena Toni Kroos. Iya, padahal ini nggak tahu, ini dari lubuk hati ini Brasil ini. Bilang, selamat bro. Jerman ini bantai, ini tuan rumah. Selamat. Brasil ini dalam hati ini Brasil ini. Yang bikin kenal sepak bola ini Brasil. Tapi betul, banyak pengamat yang bilang kan mereka bertiga Kroos, Casemiro sama Modric, salah satu gelandang memang terbaik. saat ini. Belum terbantahkan Belum sampai saat terbantahkan. ini masih mereka bertiga. Masih bertiga. Tapi akhir ini banyak pengamat yang kita dengar juga itu kalau dalam tiga gaya permainan Real Madrid itu adalah dalam tiga itu. Jika salah satu atau tiga-tiganya nggak ada, itu bisa berbahaya. Iya, betul Iya, sekali. betul, betul. Memang kalau permainan Real Madrid sekarang itu, kalau istilah pengaliran bola itu memang dari Toni Kroos. Iya, Semua Toni Kroos, bergantung iya. Toni Kroos. Toni Kroos mau memperlambat permainan, mau mempercepat, itu Toni Kroos. Kalau Modric itu sebagai penyeimbang. Kalau Casemiro itu dia sebagai tank. Benar kalau Real Madrid itu jadi betul ya. Ya, teman-teman juga bisa lihat itu kalau. Iya, bisa Kalau saya lihat. pribadi sih lihat itu kalau Real Madrid. Dengan kan sampai sekarang belum ada pengganti sosok mereka bertiga. Iya, itu Kalau- masalahnya harusnya iya, sebenarnya. itu yang Iya. jadi problem. Sama Jadi dengan problem. contoh dicocok, Betul sekali. dicoba Valverde, dicoba Camavinga. Isco, Camavinga kan belum sesuai. Apalagi Casemiro kan belum ada yang Belum ada. gelandang bertahan kan, bertahan. yang memang cadangan saja sekarang belum ada. Sempat kan digadang-gadang Odegaard ini mau ganti Modric. Cuma memang untuk ukuran dari pengalaman dan untuk pengaliran bola memang belum ada. Odegaard pinjaman atau Sudah resmi ke Arsenal. Oh si Diaz, tinggal si Diaz kan. Si Diaz. Mariano. Iya, Brahim Diaz. Iya, Diaz. Oh, Brahim. Diaz. Kayaknya Diaz mau ditarik. AC Milan. Odegaard coba lihat di Arsenal sekarang jadi kunci permainan Iya, Arsenal. benar. Odegaard, Kovacic Kovacic, iya, di Chelsea. di Chelsea. Tapi jadi di Real Madrid ini memang belum bisa tergantikan yang trio tiga itu. tiga pemain ini belum bisa sama sekali. isunya ini bicara soal isu isunya Galacticos 3 katanya mau terjadi di tahun ini. Bagaimana itu? Kalau Galacticos 3, sebenarnya kalau pemain bintang itu sudah biasa sih di Real Madrid. Kalau memang ada ya terserah Opa Perez lah, mana-mana Opa Perez. Kadang-kadang kita berharap hanya sekian, dia kasih lebih. Kadang-kadang kita Berharap berharap lebih, dia kasih hanya Kalau Opa. harapan sih, siapa si pemain yang mau didaratkan di Real Madrid ini kan sudah pasti, bukan sudah pasti sih. Rumor, Peluangnya masih rumor, iya. si Mbappe kan iya. sudah pasti mudah-mudahan di Real Madrid. Katanya juga sih Haaland kan enggak perpanjang kontrak juga. Iya. Ada juga si siapa ini? Backnya Chelsea itu. Backnya Rudiger. Chelsea. Ya, Rudiger kayaknya mau di Real Madrid Boyong juga juga. katanya, sudah berikan statement. Itu bagaimana? Ada enggak pemain harapan yang mungkin bisa didatangkan? Siapa tahu Pak Perez nonton. Pak Perez nonton kemudian didatangkan.
Kalau saya berharap sih ada pemain Indonesia yang didatangkan di Real Madrid. Betul. Pemain Indonesia mesti ada. Selain tapi Kalau kan saya, kita harus itu kan mesti maksudnya, realistis juga iya, tuh, realistis iya. juga. Kalau saya sendiri sih kan rumor internal kan pasti kan Mbappe, Alan. Ada juga yang rencana mau didatangkan itu yang pemain dari Benfica kalau nggak salah itu dia bermain juga di gelandang. Di gelandang. Iya. Oh, bukan yang siapa? Yang mau diincar juga Barcelona juga. Iya, itu yang Pemain rencana mudanya itu, iya. 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 Cuma kalau harapan pasti sih lebih bagus Rodriguez. Karena kan yang memang krusial sekali kan sekarang di Real Madrid kan belakang. Kalau depan kan memang Di sudah sepeninggalnya Sergio Ramos Kayak juga si Alba harusnya Alaba. Alaba harusnya di apa sayap atau di gelandang Iya. ditarik ke belakang, tapi sukses juga sih Alaba. Iya. Menurut kita. jadi soalnya kalau tengah depan kalau ada pemain cedera masih ada yang bisa ganti, tapi kalau belakang Belakang, betul. minim sekali pemain itu. Itu yang jadi waktu lawan LC itu kalau yang salah. Siapa? Si siapa yang sebelah? Yang paternya Alaba. Iya, Militao. Alaba positif atau apa nanti yang tadi itu? Kemudian yang digantikan Nacho. Iya, Nacho. Itu yang jadi Brabe. Hanya Nacho kayaknya kalau Iya, cuma Nacho. Kalau back tengah memang itu cari. Ya memang Nacho dari dulu kan kalau misalkan back Madrid cedera mau back kiri, back kanan, back tengah, Nacho penggantinya. itu yang unggulnya waktu yang treble yang 3 Iya. kali berturut itu Iya. kan Iya. lapisnya itu yang bagusnya. Jadi harapan mungkin tadi siapa? Jo. Iya, kalau Rodriguez. Ada yang pemain lain? Pemain lain ya cukup Rodriguez. Karena kan kalau striker kan sekarang juga Vini, Lord. Iya. Kalau Vini sudah bagus-bagusnya sekarang. Iya Kalau sih, bro ada pemain yang mungkin harapan cepat tahu di liga dari Jerman bisa. Janganlah. Kalau pemain itu cuma satu yang paling saya idamkan ke Real Madrid. Tapi ini cuma angan-angan sih. Robert Lewandowski. Oh iya. Cuman Robert Lewandowski seorang yang Seorang. kalau dari segala lini ya memang dulu Vinicius itu 2 tahun ke belakang sebenarnya saya maki-maki itu terus. Iya, Kalau nonton Vinicius ini kita kuat maki Pak Vinicius, tapi sekarang kan karena permainannya sudah baik ya namanya juga proses. Iya, Ini kalau menurut saya kalau dari segi sayap ini sudah tidak perlu digantikan. Kalau gelandang memang masih ya berharap mereka bertiga sih, tapi paling berharap kalau ke Real Madrid itu Robert Lewandowski. Lewandowski. Ya. Klasemen kan sudah tidak diragukan lagi, ada beda 4 poin. Jadi harapan bisa juara. Yakin bisa juara Real Madrid tahun ini. Yakinlah. Yakin lah. Tidak. Semuanya sekarang kalau di Liga Spanyol itu sudah klub kecil, bukan klub besar lagi. Bisa lagi. Iya, semua sudah rata karena Iya, tidak ada sudah. pemain bintang, semua kan apalagi terdampak lagi Jadi- corona ini. Real Madrid memang terlalu overpower kalau di La Liga. Harus pindah ke Liga Inggris kalau menurut saya. Itu tidak ada saingan sebenarnya kan. Iya, tidak ada saingan lagi. Betul juga. Berarti mesti jadi ganti negara tuh bisanya ada apa Iya, betul. Ya FIFA mungkin FIFA bisa komodir ini. Bisa pindah di Liga Inggris kan Iya. nggak ada lawan berarti kayaknya. Iya, sudah tidak ada lawan lagi. Lord Vini butuh lawan yang sepadan. Iya, tuan muda Kan, mesti kan waktu itu kan Florentino kan Opa kan pernah mau bikin liga baru. ya tapi terus nggak usah bahas Iya, itu kan karena itu kan ntar dapat somasi juga kan yang tak suka dengan Liga Baru itu kan pasti bapak ini. Mungkin harapan ke depan di komunitas ini Real Madrid boleh diutarakan, ada yang belum kesampaian atau bagaimana? Kalau dari saya sih hanya ingin tetap konsisten seperti ini. Seperti ini. Iya. Karena untuk perkembangannya, kemajuannya selalu konsisten. Termasuk juga di dalam komunitas. Dalam komunitas memang sudah konsisten, sudah memang Jadi matang. pengurusan baru dimulai atau sudah sementara berjalan? sementara berjalan. Tiap berapa tahun pemilihan? Tahun ini ada pergantian Ada pengurus. pergantian. 2 tahun sekali. 2 tahun sekali. Oke. Ada yang mau disampaikan harapan untuk Kalau harapan teman-teman yang nonton di rumah saat ini? kalau bagaimana? kalau harapan untuk Real Madrid sebenarnya sudah tidak ada karena gelar sudah terlalu banyak ya. Tinggal treble winner. Tinggal treble winner saja, tapi itu cuma sebagai pelengkap sih. Kalau untuk impian untuk komunitas ini, sebenarnya saya ingin impian komunitas ini tetap menjadi sebuah keluarga. Betul, betul. Sebuah keluarga yang utuh, yang tetap bertahan sampai pada kesudahannya. Karena tidak gampang harus menjalani selama 9 tahun sama-sama. Jadi kalau yang dulu
lain ada yang belum menikah, sekarang sudah ada yang menikah, sudah ada yang punya Sama anak. tadi yang waktu ada masih yang nggak tahu apa-apa SMP. sudah kelar kuliah. Itu suatu proses yang harus kita jalani sebagai sebuah keluarga sebenarnya. Iya. Jadi bukan Real Madridnya yang kita fokus juga, tapi juga sesama member, kepedulian sesama member. Kayak misalkan rupa fan futsal ini, memang setelah corona ini cuman sedikit fans klub yang masih aktif ya kegiatannya seperti nobar, fan futsal, tapi member-member Madrid juga masih aktif sampai sekarang. Saya berharap tetap begitu. Juga untuk kader-kader kepengurusan yang berikutnya, kan tahun ini pemilihan kepengurusan yang baru. Saya harap juga member-member PK ini melihat orang-orang yang sebagai calon kader pemimpin agar komunitas ini tetap konsisten, karena sebagai pemimpin itu nggak gampang, harus memimpin sebuah fans club terbaik di dunia, Real Madrid. Perlu orang yang memang cakap ya untuk mengurusi segala urusan yang ada. Nah, itu yang saya idam-idamkan. Terus masalah ini juga toleransi kiranya tetap terjaga ya. Ya, Apalagi itu Sulawesi utama. Sulawesi Utara ini kan terkenal dengan toleransinya. Jadi cerita sedikit juga Kak, ini yang terakhir waktu kita Desember ini kita ada buat kegiatan Natal. Ini mepet-mepetan karena ada pergantian pengurus juga urgen, ada pergantian pengurus, ada masalah internal, terus ada pergantian pengurus darurat. Tapi ini yang pengurus ini, yang 3 intinya ini semuanya orang Muslim gitu. Terus pas Desember mereka bertiga ini ngotot harus buat ibadah pranatal, pranatal PRMI Itu Manado. muncul sebenarnya dari mereka Dari sendiri. mereka bertiga, mereka sendiri. Ini yang inisiatifnya mereka. Yang member dan terlibat ini semua ini memang member Muslim yang berkuat, harus dibuat. Kalau saya sendiri waktu itu pesimis untuk dibuat, karena waktu itu sibuk, ada banyak kegiatan juga, apalagi kan ada sibuk koas, ada sibuk juga di jemaat kan ada pernatal. Jadi sibuk, jadi waktu ini kan kalau rupa kita orang Nasrani ini kira biar Jos ada ibadah pernatal kok di pemuda begitu ada ibadah pernatal kok di ngotot kampus. dibikin Tapi ini yang mereka yang pengurus Muslim ini ngotot dibuat. dan sukses. Dibuat dengan sangat sederhana, tapi prosesnya itu yang buat membuat kita lega gitu proses ini. Teman-teman Muslim bisa kok, mereka ngotot harus dibuat. Mereka yang cari pendeta, bayangkan itu kan. Mereka yang cari pendeta, mereka yang susun ini acaranya. Saya bilang, jadi justru melihat sosoknya, kan kita tidak melihat Tuhan secara langsung ya, tapi melihat kasih Tuhan itu lewat teman-teman Muslim ini Betul juga. sangat luar biasa. Jadi toleransi seperti ini yang kalau saya impikan tetap terjalin di PRMI Manado, juga fans club yang lain, apalagi kan ini digadang-gadang akan dibuat kegiatan besar antara sesama fans club di Sulawesi Utara. Semoga terlaksana, sudah dicoba direncanakan dengan teman-teman ICI, tapi semoga bukan cuma sekedar ini rencana, tapi ke depan Dalam dilaksanakan. tahun ini ya. Semoga tahun ini bisa dilaksanakan. Oke, berarti mungkin itu harapan-harapan teman-teman yang nonton di rumah juga. Ini ada harapan-harapan dari pengurus dan juga dari petua di PENA Real Madrid Manado. Mungkin teman-teman yang lain yang belum bergabung, termasuk juga saya belum bergabung. Itu bagaimana? Cara mau bergabung, cara mau menjadi member di Real Madrid Manado bagaimana? Kalau dari cara mendaftar registrasi membernya, PENA Real Madrid Indonesia Regional Manado juga Indonesia, dia buka setiap 3 bulan sekali dia. Jadi Kapan dalam waktu dekat? kalau ini Februari ini, tanggal 1 sampai tanggal 20. Jadi dibuka serentak se-Indonesia. Indonesia. Jadi bukan Jadi bukannya Indonesia. Iya, jadi seluruh Indonesia itu dibuka 115 serentak. nanti dilihat regional. domisilinya di Iya. mana, itu kemudian dimasukkan di situ. Tapi kalau misalkan contoh saya dari Manado, misalnya ketika dapat kerja di Jakarta, tetap membernya berlaku untuk seluruh Indonesia. Jadi kita hanya tinggal konfirmasi dengan regional lain. Berarti terdaftar ya, berarti terdaftar. Iya, daftar. Jadi itu enaknya Dari Sabang memang sampai Merauke. Iya. enaknya Berarti Iya. kan yang terdaftar, jadi apapun yang terjadi dengan member, misalnya sakit, bencana dan segala macam, itu makanya pengurus tahu, komunitas tahu. Komunitas tahu. Ini yang bagus yang. Setiap bencana pun bukan cuma dari kita yang di regional sendiri. Dari regional lain pun, dari pusat pun tetap Ya, bantu. misalnya kayak lalu di Support. Manado banjir, jadi daerah-daerah lain ada. kan itu.
Ada daerah dari Itu Palu. gunanya yang namanya tuh Oh, iya. daftar. Palu Gorontalo itu juga mereka aktif. Oke. Kalau Februari waktu dekat di tanggal berapa supaya boleh langsung bisa Tanggal 1 sampai tanggal 20. 1 sampai tanggal 20 Iya. Kalau untuk untuk paket membernya masih dari pusat baru mau dikirim. baru mau dikirim. Iya. Jadi semuanya nanti langsung formatnya. di apa di Instagram Iya, sama Instagram Facebook. Iya. sama Facebook PRMI Manado. PRMI Manado. Oke. Jadi sebenarnya mau bicara banyak apalagi soal cuman waktu yang membatasi. Ya memang Maksud kalau orang. soal klub terbagi dunia memang nggak terbatas ini bahasannya. Iya. Cuman mau disinggung ke tempat lain cuman nggak tahu, takut mau kena Nggak bisa. cibiran, apalagi di namanya Itali di Tribun Manado ini banyak Oh. Itali. Jadi sehat-sehat selalu, Iya. semangat, kemudian Siap. terima kasih Makasih. sudah mampir. Nanti kapan-kapan ada sesuatu Siap. dan hal boleh saling tukar pendapat Ya. satu dengan yang lain. Ada yang lain mau di apa? Enggak? Selalu. Nggak ada. Mungkin Tribuners bincang-bincang sore ini demikian. Terima kasih sudah selalu nonton di Tribun Podcast, terutama di Tribun Olahraga. Jangan lupa selalu patuh protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan, dan juga jaga jarak. Teman-teman juga sudah lakukan itu karena sudah vaksin semua, makanya saat ini kita tidak pakai masker. Tapi teman-teman di rumah yang ada di tempat-tempat umum dan juga di ruangan harus selalu tetap pakai masker, jaga jarak, dan terlebih ikuti selalu protokol kesehatan. Sampai jumpa Tribun Olahraga di lain kesempatan. Tetap sehat, salam olahraga, dan selamat sore.